Salah satu permasalahan yang kerap dialami ibu menyusui adalah puting lecet. Kadang, perlekatan yang kurang baik pada bayi menyebabkan si kecil tak sengaja justru menggigit dan menyebabkan puting luka. Bagaimana cara mengatasi puting lecet agar menyusui tetap lancar? Berikut wawancara eksklusif nakita.id dengan konselor laktasi. Simak videonya sampai habis ya, Moms. Biasanya ini terjadi pada ibu yang baru melahirkan. Ini biasanya yang paling sering masalahnya apa yang membuat puting lecet? Posisi perlekatan. Ibu baru, bayinya kan juga baru belajar menyusui. Karena selama dalam perut kan sudah tercukup ya nutrisi dari ibu. Begitu lahir, bayi perlu istilahnya berusaha supaya mencari makan dengan mengeluarkan ASI. Nah, bagi saya dua-duanya sama-sama belajar, baik ibu ataupun bayinya. Jadi yang paling sering masalah adalah posisi perlekatan bayinya belum pas. Kemudian lecet. Kalau misalkan lecetnya ringan, hanya kayak erosi atau merah-merah aja, cukup oles dengan ASI aja sebelum nyusuin. Jadi ritualnya sebelum menyusui, oleskan dengan kapas air hangat sekitar areola dan puting. Kapas air hangat, bukan tisu ya, karena tisu itu kasar. Kemudian setelah itu keluarkan dulu ASINya sedikit, oleskan sekitar puting dan areola. Jadi untuk seperti nipple cream alami. Mau lecet atau tidak lecet, lebih baik seperti itu. Kalau lecetnya ringan cukup ASI aja. Tapi memang kadang karena belum bisa juga ya, posisi pelekatannya sampai lecetnya parah banget, sampai kayak kulitnya terbuka lebar. Nah itu kadang memang perlu penanganan lebih khusus. Contohnya, hal seperti apa sih yang perlu sampai konsul ke dokter? Lecetnya itu sampai berdarah-darah keluar atau bahkan sampai ada nanah. Nah, seperti itu dengan oles ASI aja kurang. Jadi nanti perlu kita lihatnya secara menyeluruh. Oke, puting itu kan daerah sensitif ya, puting areola ya. Jadi kalau misalkan oles ASI aja kurang, kadang ada salep di luaran yang masih lebih aman. Biasanya isinya tuh yang bahan dasarnya lanolin. Saya nggak sebut merek ya, itu masih aman. Jadi setelah dibersihkan, diolesin tipis aja, biarkan kering, disusuin. Kadang suka ibu-ibu bingung, setelah dioleskan krim, boleh langsung disusun atau tidak, tergantung salepnya apa. Tapi kalau misalkan memang lecetnya lebih parah, seperti yang tadi saya sebutkan, sampai berdarah atau bernanah, lebih baik konsultasi aja ke dokter, karena kita butuh salep yang lebih tepat, biasanya dibikinnya racikan. Dan kalau misalkan sudah seperti itu, dioleskannya setelah bayi nyusuin. Oke, jadi kalau ngomongin nih, emang masalahnya selain puting lecet, pasti kenapa putingnya lecet digigit bayi ya? Kenapa sih bayi menggigit? Nomor satu, pasti kita ngomongin posisi perlekatan belum pas. Selalu kembali lagi ke situ, posisi perlekatan dulu. Posisi perlekatan yang pas seperti apa? Jadi bayi ini perlu seluruh badan menghadap ke ibu. Perut ibu nempel dengan perut bayi ya. Kemudian kepala, leher, dan punggung ini satu garis lurus. Jadi muka bayi menghadap payudara. Tidak boleh hanya kepalanya saja yang menghadap payudara, badannya menghadap keluar seperti ini. Nah, kalau posisi sudah benar, harusnya tidak terjadi puting lecet. Kemudian kalau nyusuin, ibunya juga ada kontak mata dengan bayinya, bukan sibuk dengan handphone atau nonton TV. Kadang kalau bayi yang lebih besar ngerti, dia dicuekin, dia gigit. Kalau lecetnya ringan, hanya kayak merah ya, nggak sampai kayak robek, masih boleh nyusuin. Jadi setiap ritual mau nyusuin, dibersihkan dulu, dioles ASI atau krim jika perlu. Tapi pada kasus yang lecet lebih berat, sampai yang berdarah-darah, itu mungkin perlu kita istirahatkan, tidak disusuin langsung. Jadi kita gimana caranya? Berarti ASINya kita perah. Jika menggunakan breast pump, jangan terlalu kuat. Kan kalau breast pump sekarang canggih-canggih ya, kekuatannya tidak terlalu kuat kita settingannya. Lebih baiknya sebenarnya kalau puting lagi lecet, kita perahnya manual, perah dengan tangan. Oke, terus kalau misalkan tertelan, darah aman nggak? Nggak masalah sih, asalkan darah itu tidak ada campuran nanah. Makanya pada kasus yang robek parah sampai ada nanah, kita curiganya kan ke arah
ada infeksi ya, abses ya, itu lebih baik sambil diobatin, adik tidak netek langsung. Kita harapkan dalam waktu 2-3 hari membaik, ibunya pun senang, adiknya nanti bisa netek langsung. Jadi memang dari mulai ibu hamil, karena ada perubahan hormon ya, progesteron, estrogen berperan, pasti juga akan berpengaruh terhadap warna kulit. Mungkin bisa diperhatikan kulit lebih menggelap ya, di ketiak, di leher, tinggal pilih aja, termasuk area areola. Jadi udah mulai hamil itu istilahnya persiapan untuk nanti menyusui, sampai melahirkan, putingnya mulai membesar, areolanya membesar, itu memang normal. Memang sudah di settingnya seperti itu. Kenapa? Nanti pada saat setelah melahirkan, penglihatan bayi baru lahir itu jaraknya dekat. Paling jaraknya kalau nggak salah sekitar 18-30 cm aja. Bayi pun baru bisa lihatnya perbedaan warna hitam putih. Kenapa? Posisi nyusuin seperti ini jaraknya kan dekat, sekitar 18 cm. Dengan dia baru bisa membedakan hitam putih yang melihat ibunya samar-samar, dia belum bisa lihat jelas. Dia mencari ya depan mata dia apa, warnanya gelap. Itu gunanya. Itu normal. Nanti bisa balik lagi nggak ke normal ya. Kalau sudah lewat fase menyusui, perlahan-lahan warnanya pun tidak akan sehitam waktu menyusui. It's okay. Ada nggak sih kondisi yang lain yang menyebabkan puting areola berwarna hitam? Ada. Contohnya penggunaan obat-obatan tertentu, kadang obat kontrasepsi atau minum obat yang lebih keras ya, antibiotik atau obat yang lain ada. Makanya kalau misal seperti itu kita perlu juga tanyakan ada riwayat penyakit apa atau ada riwayat minum obat apa. Nah, misalkan sudah lewat masa nyusuin tapi kok bentuk putingnya warnanya masih gelap ya. Nah, apa yang diwaspadai? Kita lihat juga yang lainnya, bukan hanya warnanya. Apakah nanti dari putingnya keluar cairan, darah atau nanah, ataukah bentuk putingnya jadinya berbeda, lebih tertarik atau lebih seperti kulit jeruk. Sekitar payudaranya juga nggak cuma areola, itu kita perlu waspadain. Kenapa? Itu salah satu tanda mungkin ke arah kanker. Tapi kan itu nggak berdiri sendiri ya, pasti ibu pun juga ada keluhan yang lain. Kadang ibu menyusuin suka ngerasa agak nggak pede ya karena putingnya warnanya gelap ya. Itu kan juga sebenarnya dipengaruhi oleh ras ya. Kalau misalkan Asia memang kan dasarnya aja agak coklat, beda dengan kulit putih, dia mungkin suka agak lebih pink. Terus gimana caranya biar nggak terlalu gelap-gelap banget? Ya berarti kita harus jaga kelembapan daerah payudara. Jangan lupa gunakan lotion. Lotionnya yang tidak saya sarankan penggunaan yang ada pemutihnya. Ini kan daerah sensitif ya. Yang penting dihidrasi aja, lotion yang hypoalergik aja, karena ingat bayi akan menyusui di situ. Lotion baby banyak kan ya yang hypoalergik. Kemudian untuk bahan-bahan alami bisa aja bikin, misalkan kayak luluran pakai serbuk almond, pakai alpukat, campuran madu, itu kan semuanya bersifat untuk smooth ya, untuk melembabkan kulit. Silakan aja. Sudah terjawab kan Mams cara mengatasi puting lecet? Saksikan wawancara eksklusif Nakita.id bersama pakar lainnya hanya di YouTube Nakita Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.